Halo sahabat trader, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa bersama pada hari ini di dalam acara Facebook Live. Sebenarnya acaranya hari Senin, cuma saya majukan kepada hari Jumat ya, karena mengingat pada hari Senin dan seterusnya merupakan hari libur untuk tahun baru Imlek. Jadi untuk topik pada sore ini kita akan membahas tentang moving average dan price action. Jadi kita akan melihat bagaimana peranan price action apabila ditempatkan dengan benar dan dikombinasi dengan moving average. Jadi moving average di sini yang akan kita bahas sendiri itu bukan bagaimana kita akan mencari signal jual, tetapi kita membutuhkan satu kombinasi dengan price action. Dalam hal ini tentunya kita akan melihat beberapa pola candles yang secara efektif bisa kita gunakan dalam melakukan keputusan entry maupun keputusan untuk keluar dari pasar. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya saya sampaikan dulu sedikit disclaimer. Sama saya Adi Pangestu kali ini akan menyampaikan materi yang sudah saya sebutkan tadi. Sebelumnya saya kasih disclaimer dulu. Teman-teman sekalian, perdagangan forex maupun sejenisnya adalah perdagangan dengan menggunakan leverage, sehingga ini sangat beresiko apabila kita tidak mengukurnya dengan baik sebelum melakukan transaksi. Oke teman-teman sekalian, tanpa berbasa-basi kita akan melihat beberapa moving average yang sangat lazim digunakan. Yang sangat lazim digunakan, kita lihat MetaTrader kita dulu ya. Kita lihat. Oke. Nah, moving average yang seperti yang kita ketahui ada berbagai jenis parameter ya. Ada berbagai jenis parameter. Misalnya kalau kita gunakan moving average yang pada umumnya orang senang menggunakan simple, tetapi ada juga yang menggunakan eksponensial ya. Ada juga yang menggunakan eksponensial maupun untuk smooth ataupun untuk linear wedge. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini dari keunggulan dari 4 jenis parameter yang biasa kita gunakan, bagaimana sih? Nah, yang paling sering kita melihat orang menggunakannya di sini adalah yang apa ya? Yang simple ya, kemudian ada yang eksponensial. Nah, khusus untuk yang smooth sama yang linear wedge itu jarang sekali orang menggunakannya ya. Nah, terlepas dari orang suka atau tidak suka menggunakan hal tersebut, indikator ini sudah ada di platform kita. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa perbedaannya ya. Kita mulai dari simple dulu ya teman-teman sekalian. Nanti kita akan masuk ke dalam price actionnya. Oke, misalnya kita menggunakan simple. Saya tidak mengkalkulasi lagi bagaimana cara hitungnya. Yang penting teman-teman sekalian mengetahui bahwa moving average adalah rata-rata pergerakan yang dihitung dari harga yang sudah terjadi. Katakanlah di sini saya menggunakan moving average 20, berarti adalah rentang waktu 20 sesi yang sudah terjadi. Jadi misalnya kalau saya gunakan 1 jam ya berarti ya 20 jam yang belakang ya. Kemudian kalau saya gunakan di time frame daily berarti 20 hari dihitung mulai saat ini sampai ke belakang 20 hari. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya tampilkan yang saat ini adalah yang simple. Ini adalah simple moving average. Ups, saya kasih tambahan pula di sini ya. Saya hilangkan levelnya. Oke, levelnya kosong. Saya kasih warna putih. Saya gunakan time frame 1 hari ya. Oke, itu adalah yang 20 secara simple. Nah, apabila kita menjadikannya moving average yang eksponensial, teman-teman bisa melihat bahwa pergerakannya lebih eksponensial tentunya ya daripada yang simple. Jadi yang simple itu lumayan apa ya, sensitif ya. Kalau yang eksponensial itu lebih
slow, lebih pelan ya. Sama masing-masing adalah MA20, yang warna putih adalah yang simple, kemudian yang warna ungu tadi itu adalah yang eksponensial. So sekarang kita coba kembali, kita gunakan yang weight ya. Nah, biasanya yang paling lamban di sini adalah ukuran smooth ya. Yang paling lamban di sini adalah ukuran yang smooth. Dan itu smooth itu menurut saya itu adalah rata-rata pergerakan yang diperhalus ya, dihitung dari pemberatan bobot di situ. Nah, sekarang kita coba pasang yang smooth. Oh, ya, yang smooth saya kasih warna biru. Jadi dia akan lebih lamban dibandingkan dengan yang simple maupun yang eksponensial. Oke. Dia lebih lamban dari yang simple dan yang eksponensial. Nah, sekarang saya kasih yang terakhir yaitu linear weight. Saya kasih warna biru. Saya kasih warna purple. Teman-teman bisa melihat di sini yang linear weight itu lebih cepat lagi dibandingkan dengan yang simple. Oke, tetapi yang pada umumnya orang menggunakan adalah yang eksponensial. Oke, jadi kita sepakat ya, kita gunakan yang eksponensial ya. Kita gunakan eksponensial. Nah, dalam penggunaan MA, kita harus tempatkan pada tempat yang benar ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa MA itu sendiri adalah indikator yang sifatnya lagging, sifatnya yang terlambat karena dia menghitung dari data transaksi yang sudah terjadi, tentu saja lamban ya. Tetapi saya juga lebih senang menggunakan indikator MA yang smooth supaya tren yang terlihat itu lebih kuat. Nah, sekarang masalahnya periode yang tepat itu adalah periode waktu berapa? Kita melihat banyak orang menggunakan yang 20, yang 50, yang 100, yang 200. Yang tepat itu yang bagaimana? Kan kira-kira begitu menjadi satu pertanyaan kan? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ukuran volume dalam hal ini harga setiap periode waktu itu kan berbeda. Ada masanya transaksi itu volatilitasnya tinggi, ada saatnya juga volatilitas itu transaksinya datar. Jadi pergerakan MA itu akan sangat dipengaruhi oleh harga yang terbentuk. Jadi tidak bisa kita katakan apabila harga berada di posisi di atas rata-rata MA itu pasti naik, belum tentu juga. Karena rentang dari waktunya itu kan ditambah terus. Muncul 1 jam selesai, katakan 1 jam, dia akan tambah lagi, 1 jam dia akan tambah lagi. Sehingga apabila harga yang terlalu fluktuatif, terlalu tinggi, kalau harga apply close-nya yang kita gunakan, itu tentu pergerakannya akan MA-nya akan lebih tajam daripada yang hanya batangan barnya yang sedang-sedang saja dibandingkan yang panjang. Ya, kalau semakin panjang yang terbentuk maka MA-nya akan juga terlihat lebih curam apabila dia rata-rata fluktuasinya terlalu banyak, range-nya menjadi lebih lebar, maka cenderung MA-nya lebih membuat slope yang lebih melengkung daripada harga yang rata-rata range transaksinya itu yang wajar, maka MA-nya mungkin agak istilahnya agak melandai ya. Kalau kita lihat lebih melandai. Jadi kalau pada kondisi pasar yang fluktuatif itu MA-nya lebih kelihatan lebih kacau. Oke. Baik teman-teman sekalian, nah yang menjadi persoalan sekarang adalah misalnya untuk intraday kita tahu ya, misalnya saya menggunakan MA20 berarti terhitung ini adalah 20 jam. Oke. 20 jam. Nah, ini adalah menyangkut rata-rata pergerakan. Jadi menurut hemat saya, meskipun kita menggunakan alat bantu MA, semestinya kita juga memahami tentang price action. Karena bagaimanapun harga yang duluan terbentuk sudah dikalkulasi secara algoritma, maka akan menghasilkan moving average indikator tersebut.
Oke. Nah, teman-teman sekalian, memang ada yang menggunakan lebih dari 1 MA ya, bisa 2, bisa 3. Mungkin ada juga yang lebih banyak seperti menggunakan metode moving average Guppy misalnya yang terdiri dari puluhan yang disatukan, atau menggunakan moving average Raibon. Itu lebih banyak lagi ya. Tapi intinya dari penggunaan MA itu tujuannya adalah untuk membantu trader untuk melihat kecenderungan. Karena kecenderungan itu penting, kemiringan di dalam harga dari grafik yang terlihat itu penting. Oke, melihat kecenderungannya, maka dia menggunakan banyak sekali MA. Namun sekali lagi saya tekankan bahwa MA di sini yang akan kita bahas ini bukan MA yang memberikan satu masukan buat kita untuk masuk pasar, bukan. Tetapi kita akan sinkronkan dengan price action. Karena itu menurut saya itu yang paling penting. Oke? Oke. Baik teman-teman sekalian, saya akan kesempatan pada kali ini saya akan menggunakan beberapa panduan MA, nanti kita sinkronkan dengan price action ya. Oke, yang pertama saya gunakan MA adalah MA26. Oke, saya gunakan MA26 supaya saya perhitungannya kalau kita gunakan daily berarti ada kira-kira sebulan ya. 26 hari katakanlah 5 minggu ya, dianggap sebulan ya. Nah, selain menggunakan MA26 sebenarnya MA50 juga bagus, karena kalau MA50 itu menggambarkan rata-rata pergerakan dari 2 bulan kalau kita gunakan time frame daily. Oke. Tapi sangat jarang saya menggunakan MA50. Dan kalau saya mau gunakan MA untuk melihat suatu kecenderungan tren, saya lebih senang menggunakan MA 120. Ini agak sedikit unik ya, mungkin tidak terbiasa bagi teman-teman. Saya lebih senang menggunakan MA 120. Nah, perhitungan saya tuh begini, 120 kira-kira tuh 4 bulan ya. 4 bulan, kira-kira 4 bulan. Jadi menurut saya MA 120 itu lebih menggambarkan harga yang tengah, harga netralnya. Oke, langsung saja ya teman-teman sekalian, saya gunakan MA 120. MA 120. Saya nggak pakai jas karena memang panas sekali hari ini ya. Biasanya diharuskan untuk pakai jas, tetapi kali ini saya tidak pakai jas karena cuacanya sangat panas. Saya kasih warna kuning ya, yang 120 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini 120. Nah, karena kita mungkin sangat jarang melakukan transaksi hanya berdasarkan MA, dan teman-teman juga mungkin juga tidak terbiasa untuk melihat pergerakan time frame daily kalau kita bukan pelaku pasar yang tujuan investasinya untuk jangka panjang ya. Tetapi mungkin ada teman-teman sekalian di sini yang menggunakan time frame 4 daily, di bawah daily ya, di 4 jam misalnya dan di 1 jam. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kenapa alasannya saya menggunakan MA26? Karena saya mensinkronkan sebenarnya. Saya mensinkronkan dengan Awesome Oscillator. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah Awesome Oscillator. Oke, ini adalah Awesome Oscillator. Ini adalah Awesome Oscillator, dan Awesome Oscillator ini kalau saya bentar ya, saya teman-teman cek di sini. Nah, setiap perpindahan histogram dari AO ini, Awesome Oscillator ini, setiap perpindahan dari sisi bawah ke sisi atas, oke, sisi bawah ke sisi atas di daerah tengahnya, biasanya MA ini sudah harusnya dijebol oleh harga. Oke, biasanya sudah dijebol di atas harga. Sama halnya ketika dia melengkung ke sisi atas, harusnya posisi candle itu sudah di atas MA. Jadi saya tidak perlu melihat osilator seperti Awesome ini, atau saya menggunakan moving average. Oke, misalnya kalau moving average itu kondisinya juga sama.
Jadi posisi harga yang berada di atas MA26 eksponensial ini semestinya posisi histogram dari MACD maupun AO itu kan persis ya, kurang lebih sama ya. Jadi kalau harga sudah di atas MA 26 ya sudah, nggak usah lihat ke MACD-nya atau AO-nya karena MA itu sudah mewakili. Jadi posisi harga di atas MA berarti ya kondisi dari MACD ataupun awesome-nya itu pasti di atas garis nol. Demikian pula ketika harga di bawah MA26 sudah otomatis ya kedua indikator di bawahnya itu sudah pasti di wilayah negatif. Nah, kenapa demikian? Karena angka 26 saya itu ambil dari hitungan dari MACD ini. Kalau kita lihat MACD ini kan parameternya 12, 26 dan 9. Nah, yang saya gunakan ini adalah yang 26. Yang saya gunakan ini adalah 26. Nah, teman-teman bisa juga misalnya boleh nggak saya menambahkan MA 9 dan 12? Ya tentu saja boleh. Saya pindahkan dulu yang MA 120. Nah, sekarang bagaimana kita tambah indikator 9 dan apa? Dan 9 dan 12. 9 dan 12. Ini adalah yang 9 warna kuning, kemudian saya kasih warna biru untuk yang 12. Ini hanya membantu kita melihat rata-rata pergerakannya ya. Oke. Nah, prinsip kerjanya sama dengan MACD ini. Yang jelas ketika terjadi perpotongan MA ini, MA 9, 12 memotong 26, itu menggambarkan satu kondisi minat beli yang sudah menguat di sini. Oke, ini adalah menggambarkan minat beli yang sudah menguat, bertumbuh di situ. Berarti rata-rata harga cenderung akan bergerak di sisi atas MA tersebut, yaitu MA 26 sebagai MA trennya, karena kita mengkomparkan dengan MACD. Oke, baik teman-teman sekalian, itu saja ceritanya dari mengcompare MA moving average eksponensial dengan MACD. Jadi sekarang sudah jelas ya, kalau kondisinya sudah terjadi perpotongan seperti ini berarti MACD sudah posisinya di atas. Oke, tetapi seperti ini harga bergerak di atas MA26 yang warna orange yang saya besarkan ini, kemudian harga turun kembali, berarti kemungkinan besar MACD-nya ini potongnya separuh ya. Kira-kira naiknya separuh habis itu turun lagi. Oke, naiknya separuh kira-kira begini ya. Kita lihat ada apanya enggak? Ya kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman bisa melihat dia sempat ke sisi atas ke wilayah positif, habis itu dia turun kembali. Jadi saya sesuaikan MA-nya dengan osilator yang pada bagian bawah. Oke, supaya kita nggak usah membutuhkan banyak indikator untuk membantu di dalam melihat pasar. Dengan menggunakan MA itu sudah sangat membantu. Oke, MA sudah merangkap dengan MACD yang bagian bawah maupun pada AO, karena prinsipnya adalah harga yang bergerak rata-rata di atas 26, berarti harga akan cenderung ke sisi atas atau minat belinya bertambah. Tetapi apabila rata-rata harga bergerak di bawah MACD, di bawah MA26 dan terjadi crossing, berarti ya posisi MACD-nya itu berada di wilayah jual. Nah, bagaimana kita harus mengkomparkannya? Nah, cara mengkomparkannya adalah dengan price action. Menurut saya itu adalah cara yang paling bijak. Jadi kita kembali kepada pelajaran dasarnya ya, bagaimana kita memahami tentang struktur dari candlestick itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kita menggunakan price action. Sebenarnya saya bisa pakai simulator sih ya untuk mengapakannya, tetapi mungkin waktu kita tidak terlalu banyak. Oke. Ini adalah XAU ya, kita lihat yang terkini saat ini ya. Nah, apabila terjadi perpotongan dari MA9, 12 dan 26, dalam hal ini adalah dead cross-nya ya. Kita harus memastikan bahwa
perpotongan itu semestinya itu sudah pasti terjadi breakout. Oke, apabila terjadi crossingan seperti ini secara price action, itu mesti ada harga yang membawa arah kalau sudah terjadi perpotongan. Itu dulu yang perlu kita pahami. Nah, dalam hal ini misalnya kita buka di 4 jam teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa melihat di sini adalah terjadi perpotongan 3 MA yaitu 9, 12 dan 26 menyatu di dalam dead cross. Nah, bagaimana dengan meyakinkan kita bahwa itu pasti turun? Nah, untuk menguatkan alasan kita untuk menjual dari aset ini, maka sebaiknya kita melihat posisi candlenya. Apakah terjadi pergeseran minat? Yaitu dari yang membeli sekarang menjadi menjual. Karena indikasi dari indikator itu sudah menyiratkan sesuatu. Kan kira-kira begitu ya. Oke, kita lihat secara price action. Jadi penempatannya kepada price action. Oke, terjadi perpotongan. Nah, kita lihat di sini ada support nggak yang dia break? Kalau ada support yang di break di sini, berarti kita boleh menguatkan diri untuk mengambil keputusan jual. Oke, karena ini yang kita gunakan adalah indikator untuk memberikan signal dalam hal ini mengambil keputusan beli dan jual. Tetapi untuk indikator MA sebenarnya lebih comfort kita melihat secara penunjukan tren rata-rata ya, karena ini sifatnya adalah MA-nya hanya pendek 26, berarti kerangka waktunya kan menjadi sedikit ya. Nah, sekarang yang seperti saya tunjukkan tadi, yaitu kita menggunakan MA 120. MA 120. Nah, ini saya lebih condong untuk menggunakannya sebagai alat filter untuk tren ya, untuk alat filter tren. Artinya terutama dia menjadi salah satu panduan dengan durasi waktu. Kalau kita gunakan, misalnya saya gunakan di 1 jam, berarti kita menggunakan waktu pergerakan rata-rata 120 jam ya. 120 jam berapa hari ya? 120 jam kira-kira 5 hari ya, seminggu lah ya. Kira-kira seminggu. Jadi MA 120 itu mewakili pergerakan yang seminggu ya, rata-rata pergerakan seminggu lewat 1 hari, jadi hitung 5 hari ke belakang, 5 hari ke belakang, karena 120 jam, kira-kira begitu. Oke, 120 jam. Nah, saya lebih senang menggunakan ini sebagai alat pendetektor untuk tren yang berlangsung ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika jangan tertipu oleh harga yang memotong MA. Oke, jangan tertipu oleh harga yang memotong MA. Oke, maksudnya begini, teman-teman juga harus alert bahwa pergerakan naik harga ini harus bahwa harga itu bergerak secara bergelombang ya, secara bergelombang. Jadi ada gelombang yang panjang dan ada gelombang yang pendek, ada gelombang tren dan ada gelombang koreksi. Nah, dalam hal ini seringkali orang yang menggunakan MA untuk mencari signal beli dan jual akan terperangkap pastinya, yaitu pada saat harga memasuki gelombang koreksi. Oke, jadi waktu misalnya kondisi seperti ini, harga naik tetapi terjadi koreksi turun, pasti MA memberikan signal untuk menjual kan. Nah, kebanyakan orang yang menggunakan MA, apalagi durasi MA-nya itu adalah MA yang pendek, dia akan terkecoh di situ. Jadi kita harus tempatkan penggunaannya dengan baik dan benar. Oke teman-teman sekalian, kalau teman-teman melihat di sini satu gelombang naik seperti ini, kemudian harga turun, melewati MA yang saya bilang tadi, MA 120. Oke. MA 120, bagaimana saya tahu itu adalah gelombang sebagai impuls gelombang atau ini adalah gelombang koreksi? Nah, teman-teman perlu ketahui ke belakangnya ya. Apabila suatu gelombang yang cukup panjang seperti ini, rata-rata ini adalah gelombang yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terwujud, biasanya itu merupakan gelombang tren ya. Kalau gelombang yang pendek-pendek seperti ini, yang mendadak-mendadak ini, yang akselerasinya terlalu cepat, biasanya itu bukan merupakan gelombang tren ya, tetapi merupakan gelombang koreksi.
Dan kebanyakan orang akan tertipu di situ. Nah, untuk masalah tren, ketika harga mengalami gelombang koreksi, otomatis dia akan menjebol MA yang kita gunakan. Dalam kondisi ini, konteks ini, apakah kita nggak boleh menjual? Tentu saja boleh ya, tetapi ingat, teman-teman sebagai seorang trend follower tentu tidak akan mengambil keputusan ini, maka mungkin malahan akan menunggu harga koreksi kan untuk kembali harga bergerak di atas rata-rata MA 120. Sekali lagi MA 120 ini adalah 120 jam, artinya kira-kira waktu yang kita gunakan pergerakan rata-ratanya adalah untuk durasi 1 minggu. Kalau kita menggunakan 1 jam ya. Kalau kita menggunakan 1 jam. Oke. Nah, secara apa? Secara oscilasi, teman-teman akan mendapatkan harga yang bolak-balik di sini. Karena kan harganya saling menindih ya, saling terjadi sinergi antara pembeli dan penjual ya, terjadi pergesekan di situ. Sehingga akan menghasilkan perhitungan kalkulasi dari osilator ini, ada gunung, ada lembah, ada gunung, ada lembah. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan indikator dan pemahaman tentang gelombang. Jadi kalau indikator 120 ini terjadi pemotongan sekali aja ke sisi bawah, itu tidak berarti harga akan turun. Kita harus menghitung, memproyeksikan bahwa sesudah satu gelombang naik di sini, semestinya akan terjadi koreksi dan akan minimal melanjutkan gelombang yang kedua. Oke, jadi kalau gelombang pertama kita ketinggalan untuk masuk, nah secara koreksi sudah terbentuk, kemudian ada perpotongan kembali ke sisi atas MA 120, dan di sini kita mendapati bahwa terjadi pergeseran minat, yaitu berupa breakout secara horizontal maupun secara diagonal, maka itu adalah salah satu bentuk price action yang sudah divalidasi oleh MA. Jadi bukan MA-nya yang pertama kita lihat, jadi MA itu kita melihat sebagai rata-rata pergerakan untuk melihat biasnya lebih cenderung kemana. Dalam hal ini 1 jam ya, intraday ya. Nah, apakah MA 120 ini tidak bisa kita gunakan untuk 4 jam dan untuk daily? Tentu saja bisa, cuma waktu rentang rata-ratanya kan menjadi berbeda kan, karena hitungannya periode. Nah, kalau kita menggunakan 4 jam, MA yang sudah kita setel ini tetap masih akan berfungsi, cuma menjadi rata-ratanya yang berbeda ya. Jadi lebih lamban tentunya, karena waktu yang kita gunakan jauh lebih besar ya. Jadi kalau 120 kira-kira sebulan ya, rata-rata berapa? 120 candle ya. Jadi berapa ini? Bentar saya hitung dulu. 120 kali 4 jam bagi 24, 20 hari berarti ya, 20 hari berarti untuk sebulan kalau kita gunakan di 4 jam. Oke. Nah, cuma saya senangnya kalau saya gunakan MA 120, saya kasih level aja ya, saya tambahkan level sih ya, tergantung dari aset yang kita gunakan ini harganya berapa. Kalau harganya terlalu besar, ini harus menggunakan yang besar. Bukan untuk apa-apa sih ya. Jadi sebenarnya MA ini bisa kita besarkan rentang harganya kayak seperti Bollinger Band ya. Tetapi saya lebih senang melihat ukuran tengahnya daripada menggunakan level ya. Misalnya di sini saya gunakan level 120, saya coba dulu. Di sini saya tambahkan minus 1000, akan seperti apa MA-nya? Oke, MA-nya seperti ini, mungkin terlalu besar, saya kurangi lagi. Untuk mempertebal aja sih, membuat batasannya menjadi lebar, itu aja maksudnya ya. Oke, untuk gold ya. Oke, mungkin terlalu lebar. Kalau 1 jam gimana? Masih terlalu lebar ya, terlalu besar. 100 aja deh. Oke, nah saya lebih senang melihatnya seperti ini. Oke.
Sebenarnya saya tidak perlu menggunakan MA yang di sini ya. Saya tidak membutuhkan MA yang 26, yang 9 dan sebagainya. Karena dalam pemahaman saya, harga yang menembus MA 120 itu kan sudah rata-rata pergerakan 1 bulan ya, 20 hari ya, atau sekitar 4 minggu ya. Jadi kalau dia sudah lewat, saya hanya membutuhkan menunggu harga terkoreksi kembali ke area sekisaran 120. Oke, kembali ke area netral, yaitu kembali ke harga rata-rata bulanan yang diukur oleh MA 120 pada H4. Oke, menunggu dia kembali ke sisi sana, ke MA-nya ya, menunggu dia kembali ke MA-nya. Kemudian dari MA itu saya akan menunggu konfirmasi, misalnya breakout ya, untuk menguatkan alasannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini rata-rata candlenya kecil, kemudian saya lihat sini terjadi breakout. Oke, berarti ini adalah sebuah indikasi untuk masuk pasar, mendapatkan gelombang yang kedua. Berapa lebarnya nanti saya juga nggak tahu ya. Oke, yang penting ini adalah signal yang diberikan dari price action yang divalidasi oleh pergerakan dari rata-rata MA. Nah, sedangkan kalau kita lihat kondisinya begini, berarti ini sudah terjadi 2 gelombang, yaitu 2 gelombang naik dan 1 gelombang koreksi ya. Di sini ada 2 gelombang naik, 1 gelombang koreksi. Yang saya perlukan adalah tunggu dia koreksi. Oke, dan divalidasi oleh MA. Kalau nggak divalidasi oleh MA, saya nggak mau. Kira-kira begitu ya kalau kita gunakan MA ya. Kalau kita biasanya hanya menggunakan chart tanpa MA, akan mengambil keputusan yang sedikit berbeda ya, tanpa alat bantu. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita juga melihat harga sudah naik, terjadi breakout secara gelombang di sini. Kemudian harga turun kembali menjumpai MA 120. Oke. Harga rata-rata pergerakan 1 bulan kembali lagi. Nah, kalau kita lihat kembali lagi nih harga ke sisi bawah. Price actionnya bagaimana? Ternyata di sini muncul candle hammer atau long legged doji membentuk morning star. Kemudian di sini juga membentuk pola lagi inside up secara price action. 1 candle merah dimakan 2 candle, ada 1 candle yang keluar dari body candle merah. Ini adalah inside up. Biasanya adalah pola yang sangat kuat. Sebenarnya sama aja sih ya, karena ini pola, kalau kita namanya saja yang berbeda ya, inside up. Sebenarnya kalau kita paham candle itu bullish engulfing kalau digabungin gitu ya, kira-kira begitu ya. Sama aja ya, saya nggak terlalu namanya nggak terlalu penting. Yang penting kita memahami konsep dari harga itu sendiri, dari blending candlenya itu ya, matching candlenya di situ. Oke, jadi kita melihat ini kok bentuk pola naik lagi di sini, berarti harga kembali mantul lagi di MA 120. Ya oke. Berarti itu adalah signal masuk yang divalidasi oleh MA. Oke, jadi kita bisa melakukan entry di situ. Bisa melakukan entry di situ. Nah, untuk keluarnya bagaimana? Nah, untuk keluarnya dari posisi ini apakah kita harus menunggu harga turun kembali di sisi MA seperti itu? Menurut saya tidak mesti ya, tidak mesti menunggu harga nyebrang lagi ke MA untuk keluar dari pasar. Kalau begitu ya kerjanya capek jadinya kan, karena kita hanya mencari turning point-nya di situ. Oke, pada kondisi di sini kita melihat sudah 5 gelombang nih, yaitu 3 gelombang naik dan 2 gelombang koreksi di sini. Kemudian harga terkoreksi kemana? Ke MA 120 pada 4 jam, yang artinya adalah rata-rata pergerakan sebulan di sini. Rata-rata per bulan sebulan yaitu MA 120. Tapi itu ada price action enggak? Belum ada price action di sini. Hanya bentuk pola candle sini, kemudian ada konfirmasi dari 4 jam sebuah candle seperti ini. Kalau teman-teman masih mau mengambil kesempatan untuk masuk posisi ke sisi atas, masih diperbolehkan. Kenapa? Karena kondisi harga masih di atas rata-rata pergerakan 120. Artinya harga masih dalam tren bulanannya, masih rata-rata di atas menurut validasi dari MA tersebut. Masih diperbolehkan untuk melakukan posisi, tetapi teman-teman sudah harus berhati-hati dalam hal ini. Kenapa?
Karena candle yang turun ini adalah candle yang panjang, artinya kenaikan ini mungkin bisa bersifat sementara. Kenapa? Karena orang sudah melakukan likuidasi ya, mengambil posisi belinya ya, di sini sudah mengambil posisi beli, sekali terjun di situ itu sudah menandakan indikasi pertama bahwa pembelian yang kita lakukan selanjutnya bukan posisi yang bisa di hold. Tetapi ceritanya akan berbeda tentunya kalau ternyata konstruksi dari harga candle naik melampaui harga resisten lagi ya. Dan dalam hal ini kita melihat akan kelihatan dari siklus harga ini menurut gelombang akan terlihat begitu menarik pada AO di sini ya. Membentuk satu siklus gelombang pertama, siklus gelombang kedua, dan siklus gelombang yang terakhir di sini. Ada oke, kurang lebih sama ya. Kelihatan ya di situ. Nah, demikian juga ketika dia membentuk pola ABC, pola korektif, yaitu kita hitung ini di sini adalah sebagai pola 1 kalau secara Elliott wave ya. Pola 1, pola A-nya, kemudian pola B-nya dan pola C-nya di sini ya. Anggapnya begitu ya, ABC-nya di sini. Nah, perhatikan ketika terjadi pemotongan pertama dari MA 120 seperti saya sampaikan kepada teman-teman, itu tidak berarti harga turun ketika dia melewati rata-rata, karena untuk berubah arah kan membutuhkan breakout secara struktural ya. Support strukturalnya harus di break. Kalau support strukturalnya nggak di break, maka tren itu belum bisa dikatakan akan turun. Baik teman-teman sekalian, yang kita lihat dalam beberapa waktu terakhir kita melihat juga di sini sesudah koreksi ABC juga membentuk gelombang yang kembali seperti ini. Oke. Dan harga relatif stabil di atas MA 120. Oke. Sudah memasuki 3 gelombang. Kalau sudah memasuki 3 gelombang naik dan 2 gelombang korektif, semestinya kita sudah harus waspada di situ ya. Karena sewaktu-waktu harga bisa turun. Dalam hal ini ketika kita memahami price action, dalam memahami price action di sini kita misalnya nggak mempertahankan posisi beli, kalau melihat breakout seperti ini, ya sudah harus sedikit waspada ya. Semestinya daerah sini kita juga bisa kita tandai secara time frame yang lebih besar. Barangkali kalau teman-teman sedikit rajin untuk melihat ke sisi kiri, kita akan mendapati beberapa batasan level supply ya, atau daerah keseimbangan pada area di sini. Sudah daerah macet, semestinya kita sudah harus keluar dari pasar. Oke, itu contoh dari GU emas ya. Nah, bagaimana kita menggunakan harga yang pada pasangan mata uang? Konteksnya bagaimana? Nah, misalnya kita lihat yang simple aja ya, untuk yang apa ya? Oke, misalnya kita gunakan Euro JPY. Oke, teman-teman bisa melihat di Euro JPY, perhatikan MA 120-nya. Saya buat MA 120-nya. Oke, perhatikan MA 120. Itu adalah rata-rata pergerakan sebulan ya. 40 jam. 4 jam, di 4 jam kali 120 candle di 4 jamnya ya. Nah, teman-teman perhatikan dari 120 rata-rata dia adalah sebagai penunjuk tren ya. Loh, apa bedanya MA 120 dengan MA 200 yang lazim digunakan? Menurut saya itu kurang lebih sama, MA 120 dengan MA 120. Misalnya saya buat MA 200 di sini. MA 200 berarti 200 kali 4 jam ya. Saya kasih warna merah ya. Nah, teman-teman bisa melihat kurang lebih sama. Kurang lebih sama dengan 120. Ya kan? Kurang lebih sama dengan 120. Tidak jauh berbeda.
Cuma 120 tentu waktunya lebih pendek di situ. Sedangkan MA 200 berarti 200 kali 4 ya, lebih lama sedikit. Lebih lama sedikit. Oke, sama-sama baik, sama-sama bisa digunakan, cuma yang 120 itu lebih cepat ya. Lebih cepat sedikit, tidak terlalu lamban juga tidak terlalu cepat, sehingga kita bisa menggunakan sebagai alat untuk memvalidasi sebuah tren yang berlaku. Oke, kalau kita gunakan MA 120 biasanya hanya memberikan satu indikasi ya teman-teman. Misalnya saya hilangkan yang 200. Saya selalu berpikiran begini, kalau sudah rata-rata harga sudah bergerak di bawah 120 untuk yang kedua ya, bukan yang pertama. Kalau dia hanya jebol pertama, saya tidak menganggap bahwa harga sudah mau turun, meskipun dia terjadi breakout secara struktur di sini. Oke, karena itu masih terlalu mentah di situ. Maksud saya itu rata-rata harga ketika mau turun dia tidak seperti melipat kertas ya, membentuk V ya. Untuk turun seperti itu biasanya dia akan terjadi retracement atau pullback kembali, dan baru dia akan turun yang kedua ya, second chance-nya diturun akan lebih panjang dibandingkan yang pertama breakout. Nah biasanya MA itu akan menggambarkan ketika harga memotong MA, rata-rata MA-nya masih slope-nya masih ke atas. Jadi belum ada slope-nya yang lebih landai ya, lebih melengkung, itu belum ada, masih tegang ya seperti itu. Makanya dia butuh durasi untuk mutar sekali lagi supaya kelengkungannya itu terbentuk ya, perhitungannya lebih terbentuk. Nah, teman-teman bisa cek aja. Coba lihat di sini. Ketika terjadi dia mau naik, dia tuh nggak langsung. Waktu dia sampai di sini ataupun yang di sini sudah jebol, kondisi MA-nya tuh masih slope-nya tuh masih ke bawah, baru mau langsam seperti itu ya, baru melengkung. Nah, sesudah penjebolan pertama, kemudian penjebolan kedua, nah ini sudah melengkung nih, udah cakep ya. Kira-kira MA-nya slope-nya udah bagus. Oke. Nah, sebenarnya itu adalah adaptasi dari perilaku pasar yang bisa kita lihat dari price action ya, yaitu breakout, retest kembali. Biasanya retest itu ya tidak melampaui sampai ke sisi bawahnya ya, ke sisi supportnya. Kalau dia sudah breakoutnya ke sisi atas, kemudian breakout ke sisi bawah, nah itu biasanya membentuk pola high wave mungkin dalam time frame yang lebih besar. Jadi kita membutuhkan konfirmasi dari akumulasi gelombang yang kuat bahwa ini benar nih trennya sudah berubah. Kalau enggak ya susah, harganya akan cenderung berkonsolidasi di situ. Tetapi biasanya kalau harga yang berkonsolidasi, dia tidak seperti MA yang durasinya pendek, jadi berputar-putar di situ. Tetapi kalau MA 120 lebih tegas. Kalau kita gunakan MA yang kecil, dia akan berputar di bawah MA 120. Oh, itu sideways. Oke. Lintasan pertama, lintasan kedua. Nah, lintasan kedua itu sudah mewakili perubahan tren atau harga dari pola bullish dan bearish engulfing yang sudah ada retestannya ya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Katakanlah ya, ini sebuah contoh ya. Misalnya ini adalah bullish engulfing nih. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, waktu MA nih turun di sini. Turun lah ya, kira-kira begini. Itu masih tegang nih, masih tegang begini. Tetapi biasanya dia membutuhkan shadow kan. Shadow turun dulu nih. Udah turun kan? Nanti baru dia sambung. Satu candle yang hijau. Dan mulai seperti ini nanti kelengkungan dari MA-nya berubah. Mulai mendatar seperti ini. Melengkungnya cantik kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat secara pola dalam hanya beberapa candle ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lihat time frame yang lebih kecil. Saya hilangkan MA kecilnya ya. Cukup dengan MA 120. Oke, jadi kondisinya konteks dari Euro JPY untuk saat ini yang sementara teman-teman bisa lihat ini ya tanpa
indikator MA pun kita tahu bahwa ini sebenarnya ya memasuki tren penurunan karena sudah breakout yang pertama di sini. Jadi MA 120 hanya mempertegas, menekankan bahwa tren itu masih rata-rata bergerak dari 120 jam yang lalu, atau kita kalkulasi adalah rata-rata pergerakan dari 1 minggu yang lalu. Jadi cukup kuat di situ ya. Oke. Oke. Ini komentarnya apa ya? Oke. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan teman-teman sekalian? Nah, sebenarnya kalau apa ya? Maksud saya kalau sorry. Apa namanya? Itu MA yang menggunakan 9, 12 dan 26 sebenarnya itu sangat-sangat membantu sebenarnya ya untuk melihat sebuah tren ya, untuk menangkap peluang ya, peluang masuk pasar dan keluar pasar. Nah, oke, mungkin kita tidak transaksi terlalu lama, kita gunakan coba ya untuk mau lihat pasangan mata uang apa teman-teman? Ada ide mau lihat apa? Ada ide untuk melihat pasangan mata uang apa? Oke, kita ambil acak aja ya. Kita ambil dari Oke, kita ambil acak aja ya. Misalnya kita buka dari yen deh. Untuk yen kita buka 1 jam aja ya, untuk anggap aja ini adalah intraday trade ya, untuk trading harian aja. Saya gunakan 3 indikator tadi. Saya ambil dari alligator. Dari alligator saya ubah ya teman-teman. Kalau alligator itu kan menggunakan smooth periode 5813 yang dibuat pergeseran 35 dan 8 dengan menggunakan median price. Jadi penampakan kalau untuk tren sebenarnya ini enggak jelek, ini bagus sebenarnya ya. Untuk tren itu sebenarnya bagus. Oke, ini sebenarnya untuk tren itu bagus. Cuma mungkin karena jarang orang menggunakannya ya. Jarang orang menggunakannya. Karena dia memiliki pergeseran untuk menggambarkan alligatornya, buayanya sedang lapar atau lagi tidur, apa lagi kenyang, apa lagi mau makan ya, kira-kira begitu. Sebenarnya ini adalah indikator yang cukup bagus. Tetapi meskipun indikator ini bagus, itu kita perlu memahami price action ya, perlu memahami price action. Kalau dia membuka mulut seperti ini kan tandanya mau naik. Tetapi kalau kita menunggu dia membuka mulut, tentu harga sudah jalan ke atas. Jadi kita sering terlambat begitu ya. Jadi mungkin ada baiknya meskipun kita menggunakan alligator, teman-teman harus minimal mengetahui price action ya. Memiliki beberapa pola-pola harga yang teman-teman kuasai, apakah sebagai pola pembalikan maupun sebagai pola penerusan tren. Masalah breakout dan hanya menggambarkan pergeseran minat tentu akan memvalidasi pergerakan harga. Nah, sekarang mungkin ini terlalu ribet, saya ganti aja ukurannya ya. Saya gunakan 9, 12 dan 26 seperti yang tadi. Pergeserannya saya buat dari 0. Jadi saya tidak masukkan indikator satu-satu, saya masukkan indikator MA menggunakan alligator ya. Sama aja kamu kita buat MA-nya satu-satu juga bisa aja. Cuma saya buat sekaligus ya. Yang 26 saya buat menjadi warna merah, yang 12 saya kasih kuning, yang 9 saya kasih warna putih. Jadi yang 26 saya tebelin,
akan kelihatan seperti ini ya, MA-nya. Oke, MA-nya akan kelihatan seperti ini. Nah, apabila teman-teman melihat kalau kondisi MA-nya lagi naik nih, kondisi MA-nya lagi naik, tiba-tiba ada terjadi penurunan membuat harga langsung ke sisi bawah, biasanya itu belum akan terjadi penurunan. Karena dari MA-nya masih meninggalkan celah. MA-nya ini antara MA 9 dan 12, ketika terjadi tren, dia akan semakin jauh dengan MA 26. Berarti trennya semakin kuat. Semakin lebar, trennya semakin kuat. Sampai akhirnya yang di atasnya mulai melandai, mulai melengket lagi, mengkerucut lagi ya. Biasanya itu penunjukan dari suatu volatilitas harga yang lebih kencang, mulai pudar, MA-nya akan mulai datar seperti ini ya. Nah, kalau dia mulai naik lagi, teman-teman perhatikan ada minimal dukungan support resisten yang harus kita pahami, breakout dan nggak breakout. Kalau kita lihat breakout posisinya begini, masih boleh buy enggak? Oke, konteksnya masih naik, berarti masih bisa melanjutkan posisi beli. Dan tidak usah terkejut ketika harga mendadak menyeberangi MA 26, tetapi belum terjadi crossingan dari MA 9, 12 dan 26 ini. Kalau dia belum berpotongan ini, meskipun dia turun seperti ini, biasanya harga akan koreksi kembali ke sisi atas. Oke. Nah, untuk USD GPY, karena harga itu duluan dibandingkan indikator, jadi indikator ini hanya menghitung rata-rata dari pergerakan harga yang sudah berlaku. Nah, teman-teman tinggal diaplikasikan aja rata-rata pergerakan harga ini. Kalau untuk 26 itu mewakili yang seperti saya bilang tadi, bisa untuk MACD-nya hanya membantu kita ya untuk melihat posisi histogramnya berada di mana. Kalau posisi histogramnya di atas seperti ini, di 4 jam ya, masih seperti ini, di 4 jam histogramnya, MA-nya, sorry. Maksud saya kalau kita menggunakan 4 jam, histogramnya rata-rata di atas histogram, seperti ini, berarti ini merupakan tren yang kuat. Tetapi itu kan sudah berlaku. Bagaimana dengan yang belum berlaku seperti ini? Ketika terjadi penyeberangan pada 4 jam, dan rata-rata harga apabila juga divalidasi oleh perpotongan MA dari 3 MA ini, sama persis di sini. Oke, sama persis ya, teman-teman bisa lihat. Ini juga ketika harga sudah coba naik tetapi dia melengkung ke sisi bawah. Kita juga melihat harga yang histogram dari MACD yang tidak menjadi turun. Tidak menjadi menyeberangi titik zeronya, titik tengahnya ya. Jadi penyeberangan titik 0 ini, saya kasih garis vertikal seperti ini. Itu mesti divalidasi oleh konfirmasi breakout ya. Kalau nggak breakout ini nggak sah. Kalau dia terjadi perpotongan dari MA 9, 12 dan 26 seperti ini, dia mutlak harus ada pergeseran minat atau breakout. Mutlak mesti ini terjadi. Oke, mutlak ini terjadi. Seperti di sini misalnya. Oke, terjadi perpotongan ke sisi atas. Kita harus mencari ada alasan untuk masuk. Perpotongan dari golden cross ini benar nggak sebagai signal untuk entry? Kita cek. Wah, ini MACD di atas. Oke, kita cek secara horizontal. Oh, ini breakout nih. Oke, breakout. Bagaimana kalau kita lihat di 1 jamnya? Oke. Ternyata di 1 jam itu harga sudah rata-rata sudah pasti berada di atas karena dia duluan kan. Lebih kuat di 4 jam kan, tetapi ya di 1 jam itu kan sudah duluan di atas ya. Ketika terjadi breakout ke sisi atas seperti ini secara horizontal juga, oke, kita bisa mengambil satu keputusan untuk masuk pasar. Dan jadi kondisi sekarang untuk harga rata-rata bergerak di angka 9 dan 12, berarti ini trennya masih cenderung ke sisi atas. Tinggal kita melihat ini harga mau naik sampai di mana, kita cek aja nanti. Di mana harga candle merahnya mulai turun? Oh, di sini start mulai turun. Berarti ini akan menjadi resisten utama
resisten yang paling dekat yang kemungkinan akan dikejar oleh harga pada hari ini. Oke, ini sasaran dari UJ ya, kira-kira jatuhnya di sini. Pergerakannya ke sisi atas ya. Selanjutnya kita lihat tingkat resistannya di sini. Kalau MA-nya mendukung aja karena harga bergerak duluan ya. Tetapi kalau terjadi perpotongan yang seperti yang saya maksudkan tadi, teman-teman harus pastikan bahwa perpotongan baik dia golden cross maupun dead cross itu mutlak harus ada apa? Ada breakout ya, seperti ini. Ada breakout ke sisi atas. Bagaimana dengan yang ini? Bukannya kah dia berpotongan ke sisi bawah? Teman-teman cek lagi harganya. Ini harga ada dukungan nggak? Ada support nggak? Oh, ada support di sini. Apakah supportnya break? Supportnya nggak break di sini. Oke, dia hanya break low tetapi penutupan harga kembali ke sisi atas. Itu yang saya maksudkan. Jadi kemungkinan besar ini adalah sejumlah kenaikan dan penurunan ini adalah gelombang korektif ya dari harga yang sudah berlaku tadi. Oke, sekarang kita lihat apakah ini bisa digunakan pada time frame yang kecil seperti 15. Pada prinsipnya sama saja. Kalau 15 berarti kita lebih lebih ke price action untuk scalping ya. Misalnya ini ya, teman-teman bisa cek dari pagi UJ berada di atas MA 26 batang. Oke, 26 batang dia breakout enggak? Oh, breakout. Sesudah breakout di sini apakah kita boleh langsung buy? Sebaiknya jangan dulu karena kita cuma transaksinya 15 menit. Tunggu harga kembali ke MA 9 dan 12 di mana ini adalah batasan dari area breakout secara price action terkonfirmasi. Di sini baru boleh kita ambil keputusan beli di sini. Oke, begitu sentuh MA yaudah lakukan buy. Oke. Bagaimana kalau dia sudah nyebrang ke MA 26 di M15 menit, cek lagi apakah harga ini sudah breakout di sini? Ternyata harga nggak breakout, dia cuma lewati MA. Kalau kita dasarkan MA ini sebagai ukuran untuk signal ya tentu harga kita akan mungkin kena stop loss seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara tren yang berlaku ini memang kecenderungannya dari kemarin sudah biasnya sudah naik. Jadi kita lebih cenderung akan mengambil bias yang cenderung mendukung untuk ke sisi atas seperti di sini misalnya. Harga turun nih, harga naik di sini. Nah, teman-teman cek ini harga berangkat dari atas. Oke, sudah berangkat dari atas. Dua candle turun, dua candle kecil, kemudian kuat ke sisi atas dan harga candle hijau ini melewati candle merah ini. Oke, itu confirm. Bagaimana dengan MA-nya? MA juga memvalidasi tentunya di atas harga rata-rata di atas MA. Berarti sesudah candle ini karena ya kita bisa melakukan posisi entry ya. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana penjelasannya? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Oke, saya pikir ini sangat simpel sekali ya. Jadi tidak usah terlalu apa. Jadi fungsi dari MA ini hanya untuk memvalidasi aja. Nah, tetapi teman-teman sekalian ada juga orang yang menggunakan MA 34 ya. Ada juga ya. Jadi sebenarnya ini menurut kesukaan masing-masing dari pedagang. Mau pakai MA berapa sih? Kira-kira begitu ya. Nah, bisa aja yang menggunakan 34. Kenapa dia gunakan 34? Ya saya nggak tahu alasannya kenapa dia gunakan MA 34. Oke. Tetapi MA 34 itu juga ada salah satu dari strategi yang digunakan oleh The Woodies yang menggunakan CCI yang dikonfirmasi dengan CCI ya. Biasanya dia menggunakan CCI 50 nih. CCI 50. Oke, ini adalah CCI 50. CCI 50 ini konteks dari CCI 50 adalah ketika CCI ini menyeberang di area tengah, dalam hal ini menyeberang ke sisi atas, konteksnya harga ini sudah harus di atas MA 34 kata dia ya. Tetapi
Oke, kita bisa adopsi aja cara tradingnya seperti ini, nggak masalah. Tetapi kita harus pendekatan kepada price actionnya, karena bagaimanapun fakta informasi yang kita dapat dari pasar adalah candle itu sendiri. Karena candle itu sendiri sebagai indikator utama ya, yang bisa kita lihat secara langsung tanpa alat bantu. Oke, jadi MA ini hanya untuk membantu kita ya, membantu kita untuk melihat kecenderungan tren ya. Oke, kita coba lihat MA 200. Nah, MA 200 jam ya, teman-teman bisa melihat di sini MA 200 jam. Harga berkonsolidasi di MA 200 selama sesi perdagangan intraday. Tetapi ini tentu akan berbeda kalau kita buka di daily. Kalau daily nggak ada cerita konsolidasi. Meskipun terjadi konsolidasi turun selama harga masih rata-rata di atas 200 hari ya, trennya masih menunjukkan tren naik. Oke. Jadi ingat teman-teman, kalau terjadi penyeberangan harga pada pada indikator moving average yang kita gunakan, harus dicek pada tingkat dukungan dan resisten, itu menjadi penting ya, supaya kita tidak terkecoh hanya karena MA menunjukkan signal terus kita lakukan entry, tetapi kita harus melihat secara struktur dari candle itu. Kalau strukturnya begini ya, baru sekali naik terjadi koreksi, wajar harusnya naik gitu ya. Itu yang kita padukan dengan price action. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk atensinya pada hari ini. Acara live kita selesai pada hari ini, kita sudah 1 jam. Dan terima kasih bagi teman-teman yang membutuhkan informasi. Teman-teman yang membutuhkan informasi silakan nanti dicek di analisis HF online ya. Jadi teman-teman cek di situ, dan kita akan berjumpa kembali di dalam webinar pada tanggal 7 ya, pada tanggal 7 sudah bulan Februari. Jadi teman-teman sekalian bisa registrasi di di web kita. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Selamat sore.